Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Yang beranggotakan yang pertama Jihar Shihab, yang kedua Nunu Pertiwi, yang ketiga Diki Aziz, dan yang terakhir saya sendiri Mahidatun Sholihah. Kemudian subbab yang akan kita bahas kali ini yang pertama yaitu kondisi pengangguran di Indonesia, yang kedua kondisi kemiskinan di Indonesia. Kondisi pengangguran di Indonesia. Jadi, pengertian pengangguran. Pengangguran itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Nah, itu adalah pengertian pengangguran. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu pengangguran terselubung, setengah menganggur, dan pengangguran terbuka. Pertama adalah pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Kemudian setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang kurang dari 35 jam per minggunya. Kemudian adalah pengangguran terbuka, adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan dalam kehidupannya. Oke, yang selanjutnya kita ke penyebab pengangguran. Di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Kemudian, kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Yang ketiga, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja. Yang keempat, kurang meratanya lapangan pekerjaan. Yang kelima, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Yang keenam, budaya malas masih menjangkit para pencari pekerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Materi yang selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Yang pertama ditinjau dari segi ekonomi. Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi sementara biaya hidup terus berjalan. Yang kedua ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan sehingga banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang ketiga ditinjau dari segi mental. Banyaknya pengangguran dapat menjadikan rendahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan menimbulkan depresi. Yang keempat ditinjau dari segi politik. Akan berdampak pada banyaknya demonstrasi yang terjadi sehingga membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Nah, banyaknya demonstrasi para serikat kerja ini dikarenakan banyaknya pengangguran yang terjadi. Yang kelima ditinjau dari segi keamanan. Banyaknya pengangguran membuat para penganggur dapat melakukan tindak kejahatan demi menutupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, kemudian menjual narkoba maupun tindak penipuan. Selanjutnya karakteristik penganggur. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2020 sebesar 7,07%. Hal ini menandakan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang penganggur. Kemudian, pada Agustus 2020, TPT mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar 1,84% poin dibandingkan pada Agustus 2019. Pada slide 9 dapat kita lihat TPT menurut jenis kelamin atau tren tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin pada 2018 sampai 2020. Jadi, dapat dilihat dalam grafik bahwa TPT ini pada 2018 sebesar 5,30, kemudian menurun ke 2019 yaitu 5,23, kemudian naik lagi pada Agustus 2020 yaitu sebesar 7,07. Sementara
perbandingan laki-laki dan perempuan pada Agustus 2020, yaitu laki-laki sebesar 7,46, sementara perempuan 6,46, di mana di sini lebih tinggi tingkat dari laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya ke TPT menurut daerah tempat tinggal. Di sini seperti diketahui dalam gambar, tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut daerah tempat tinggal ini dalam hitungan persen. Seperti dilihat pada Agustus 2020, TPT perkotaan sebesar 8,9%, lebih tinggi hampir 2 kali TPT di daerah perdesaan, yaitu sebesar 4,71%. Dibandingkan Agustus 2019, TPT perkotaan naik 2,69%, sedangkan pedesaan naik sebesar 0,79%. Selanjutnya yaitu TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada grafik menunjukkan bahwa pada Agustus 2020, TPT masing-masing kategori pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya TPT nasional. TPT dari tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%, sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan sekolah dasar atau SD ke bawah, yaitu sebesar 3,61%. Kemudian TPT menurut kelompok umur. Pada Agustus 2020, TPT penduduk kelompok umur muda atau 15-24 tahun merupakan TPT yang tertinggi, yaitu mencapai 20,46%. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua, yaitu 60 tahun ke atas, merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,70%. Nah, dibandingkan dengan Agustus 2019, terjadi peningkatan TPT pada semua kelompok umur. Selanjutnya membahas mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan itu sendiri merupakan taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, serta pendidikan. Yang kedua, kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Yang ketiga, kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki cara hidupnya dengan cara modern. Kemudian, kemiskinan struktural yaitu bentuk kemiskinan yang disebabkan karena adanya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan. Kemudian kita akan melanjutkan tentang kemiskinan, yaitu penyebab kemiskinan. Jadi menurut kelompok kami, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas SDM, terutama dalam bidang pendidikan dan pengelolaan keuangan. Kemudian ketiga adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Kemudian dampak kemiskinan. Pertama dan utama adalah pengangguran. Jadi kemiskinan ini menyebabkan pengangguran kepada sebagian warga yang tidak mendapatkan pekerjaan dengan baik. Kemudian meningkatnya kriminalitas. Kemudian putusnya sekolah
dikarenakan kurangnya modal yang diberikan orang tua kepada anak. Kemudian kesehatan, yaitu banyak masyarakat yang mengalami penurunan dalam kesehatannya dikarenakan kurang makan atau kekurangan bahan pakan dan kekurangan gizi. Dan yang terakhir adalah buruknya generasi penerus bangsa. Selanjutnya kita ke kemiskinan di Indonesia, perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2010 sampai September 2020. Secara umum, pada periode 2010 hingga September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2010 sampai 2020 itu disajikan pada gambar yang tertera. Selanjutnya ke perkembangan tingkat kemiskinan September 2019 sampai September 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 10,19%. Meningkat 0,41% terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% terhadap September 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 sampai September 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang. Sedangkan di pedesaan naik sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38% menjadi 7,88%. Sementara itu di perdesaan naik dari 12,82% menjadi 13,20%. Selanjutnya yaitu persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada September 2020. Pada tabel 2 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada September 2020 dan terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,65%, sementara itu persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,16%. Kemudian dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa yaitu 14,75 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan 1,2 juta orang. Selanjutnya perkembangan garis kemiskinan September 2019 sampai September 2020. Nah, pada tabel 3 ini menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2019 sampai dengan September 2020, di mana garis kemiskinan ini merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya itu di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Pada tabel 5 ditampilkan data yang dapat diketahui secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2020 adalah sebesar Rp2.216.714 per bulan, naik sebesar 4,63%
dibandingkan kondisi pada Maret 2020 yang sebesar Rp2.118.678.000 per bulan. Kemudian akan kita lanjutkan pada slide 19. Di situ dapat dilihat tabel 6, di mana isinya adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia menurut daerah pada September 2019 sampai September 2020. Jadi dapat dilihat di situ berdasarkan perbandingan daerah, nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pedesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2020, nilai indeks kedalaman kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,26, sedangkan di pedesaan jauh lebih tinggi, yaitu 2,39. Jadi kesimpulan dari tabel tersebut adalah kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi sebesar 1,5, 1,61, 1,75 dibandingkan di daerah perkotaan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan ditanyakan apabila ada materi yang belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.